Inilah wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah tahun pelajaran 2019-2020. 4G Al-Faisrin Graduate, Madrasah Aliyah, Al-Maidah, Alia Nadila, Amelia Hafizah, Asita Rahmah, Aulia Ahda Rahimah, Aulia Azizatul Hidayah, Baiti Nur Jannah, Bella Emilia Rahmah, Dewi Anggita, Dina Maulida, Erlina, Gina Syafira Pratiwi, Halisa Maulida, Halisa Hafizah, Herlina Anissa, Indah Fatriana, Laila Hasanah, Lastri Novi Ananda, Madinatul Munawarah, Maufirah, Masratu, Maulidatul Hasanah, Mika, Munawarah, Nur Azizah Priyanti, Nur Inayah Mukarramah, Nur Seliawati Arash, Nur Syifa, Radia, Rahmah Hayati, Rahmania, Rania Hayati, Rashidah, Siti Aziza, Siti Hayatun Nikmah, Siti Sayyidah, Sukma Ayu Pratiwi, B. Ikhwanul Muslimin, Hadrawi, Habib Rahman, Muhammad Ansarullah, Muhammad Rizki Fadilah, Muhammad Fatur Razzaq, Muhammad Ajidi Rahmawan, Muhammad Dikidian Hendrawan, Muhammad Zakwan Al-Furqan, Muhammad Fajar, Muhammad Indra, Muhammad Iqbal, Muhammad Nasrullah, Muhammad Nur Ramadhani, Muhammad Raihan Ansari Soleh, Muhammad Rijal Abrani, Muhammad Syarif, Muhammad Taufik Akbar, Rakha Fauzianur, Syarif Hidayatullah, Yazid Arifani, Ahmad Khusairi, Ahmad Munawar, Ahmad Sayuti, Ajid Mustami, Al-Basir, Muhbasir, Muhammad Abdul Nasir, Muhammad Alwi, Muhammad Halidinur, Muhammad Ilmi, Muhammad Parisiani, Muhammad Rizki Wildani, Muhammad Syarobi, Nur Halis Majid, Alfina Husna, Fathul Hidayah, Lisa Fatimah, Nur Aida, Nova Anggraini, Rabiatul Adawiyah, Raisa, Rina Helmina, Rosanita, Safa Harun, Silvi Cecilia Kuntari, Siti Zulfa, Taibah, Tiffany Nur Anggraini, Yustika Khairati. Sekolah Menengah Kejuruan, Ahmad Fuadi, Abdul Halim, Abdul Karim, Agus Aryadi, Ahmad Maulani, Ansari Ramadhani, Aswad Taufik Riyadi, Bima Arimukti, Fadi Fadullah Faisal, Fadilah, Fajrin Sadapi, Fazlur Rahman, Gafuri, Hadi Rusadi, Muhammad Arsyadi Permadi, Muhammad Fatahillah Ajrun Azima, Muhammad Fauzal Azmi, Muhammad Nizar Zulmi, Maki, Mario Rizki Saifuddin, Muhammad Rizki Alfianto, Muhammad Alimul Hakim, Muhammad Akshal Ilham Syafatullah, Rahmat Maulana, Rizki Maulana, Rizal Muhaimin, Tony Sayanto, Emilia Bibi Nur Safitri, Istiqomah, Ismi Aldea, Khadijah, Khairatun Nisa, Khairun Nisa, Khairun Nisa, Mahbubah, Mahda Juaida, Maisarah, Maryam, Nur Mutia, Revi Komariah, Dirin Safitri, Rizka Novia Ramadayanti, Safitri, Saudati Mujizah, Siti Fatnur, Siti Julaiha, Titya Wulandari, Yana Nur Adina, Yulia Rahmanda, Zulfa Fardina. Dan inilah santri dan santriwati kelas 9 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Berabai tahun pelajaran 2019-2020. Santri kelas 9A Madrasah Sanawiyah, Ahmad Fauzan, Ahmad Hadiah Nur Umam, Ahmad Hanafi, Ahmad Saman Al-Madani, Ahmad Sudais, Aksai, Aldianur, Fahrizal, Farhan Maulana, Hafizan, Hendri, Muhammad Arsyad Fadilah, Muhammad Indra Wahyudi, Muhammad Nafi Masudi, Maulana Aulia Rahman, Muhammad Aditya, Muhammad Armiko, Muhammad Iman Hidayat, Muhammad Iqmal Yakin, Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad Nafis, Muhammad Nasir, Muhammad Nazif Fadilah, Muhammad Nazril Irham, Muhammad Rifki Hidayat, Muhammad Rifki Anwari, Muhammad Robianur, Muhammad Saputra, Muhammad Yasir Anwar, Muhammad Yasir Inayat, Muhammad Zufani, Rashid Akbar, Raya Putra Prasetya, Sikril Hakim. Santri kelas 9B Madrasah Sanawiyah, Aditya Maiza Putra, Agil Zahula Widata, Ahmad Hendra Perdana Rahman, Ahmad Hidayatullah, Ahmad Zailani, Akal Budi Setio, Ardian, Ari Bagas Sajiwo, Fatah Bangun Sumarta, Febrian Nur Rahman, Khairul Fahmi, Muhammad Aditya Bagas Rifani, Muhammad Fazri Hidayat, Muhammad Agus Setia Rahman, Muhammad Arman Nur Ilhamsyah, Muhammad Fikri Maulana, Muhammad Irfan Maulana, Muhammad Jumatul Ramadhani, Muhammad Nafis Alpianur, Muhammad Nafis, Muhammad Rafli Haikal Mustafa, Muhammad Raihan Akbar, Muhammad Rizki Hidayatullah, Muhammad Rizali,
Muhammad Rizki, Muhammad Syauqi Ansari, Muhammad Surya Maulana, Muhammad Syakir Rusdianur, Muhammad Yazid Fikri, Muhammad Yusuf Alimanur, Naufal Hidayat, Nur Abdillah, Rizal Dinur, Samiun. Santri kelas 9C Madrasah Sanawiyah, Ahmad Al-Amin, Ahmad Nova Ramadan, Ahmad Faisal, Ahmad Murtada, Akrama Faqih Adaba, Arya Putra Ari Setia Utama, Beni Pratama, Fildan Faris Saputra, Fikri Fayat Yusuf, Mahfuz Fadilah, Muhammad Ahyadi, Muhammad Arif Rahmatillah, Muhammad Hidayatullah, Muhammad Husnul Yakin, Muhammad Ilham Asyauqi, Muhammad Ilham Rahman, Muhammad Haqa Umar Faruk, Muhammad Nabil Rahmatillah, Muhammad Naufal Rizki Firdaus, Muhammad Nazar Fuani, Muhammad Rif'an, Muhammad Rizki Maulana, Muhammad Rizki Hidayat, Muhammad Rizki, Muhammad Surya Wifda, Muhammad Saifuddin Al-Fansuri, Muhammad Yusuf, Muhammad Zikri Abdi, Muhammad Zikri Hasbi, Pramuda At-Tamami, Rafi Zaki Hermawan, Sarifillah, Safwan Farid Afrizal. Santriwati kelas 9A Madrasah Sanawiyah, Aulia Putri, Devi Wahyuni, Dirafika Kirani, Fata Alfi Nabila, Fatia Rahima Maulida, Fauzia Faisal Putri, Fitriani, Hafizatun Nadia, Haifa Azizah Amania, Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sya'diyah, Indi Mafazah, Intan Alaika Kemala, Mariatul Kibtiyah, Miftahul Jannah, Miratul Fitri, Nadiatul Aulia, Naila Hasanah, Nazla Lutfia, Nazwa Aflianti, Nikmatul Izzati, Nur Padila, Nur Rizka Aulia, Nur Khalifatuz Zahra, Raudatul Jannah, Rismayanti, Rizkia Handayani, Rizka Nur Zakiyah, Salma Safira, Salsa Mutia, Siti Nur Maulida, Syafa'ah Aulia. Santriwati kelas 9B Madrasah Sanawiyah, Afifah Fatimah Az-Zahra, Anggi Aulia Rahmi, Afifah Indah Az-Zahra, Devi Rejalita Kurniawan, Elma Rusdiana, Eis Fitri Novita, Fauzia, Fitria Az-Zahra Ilham, Hafizah Samah, Hilyatun Nisa, Huzaifah Elma, Keisha alias Safitri Zahra, Kurnia Rahayu, Mahfuzatur Rahmi, Maulida Hasanah, Maulida Khairun Nisa, Nadia Halimah Putri, Nahdia Tianur, Najla Nura Rizkia, Nana Azizah, Najmi Afifah, Nazwa Alia Putri, Nisdatun Kamila, Nurijatil Hasanah, Nur Rahimah, Kamarina Hurriyatun Najla, Resti Aulia Safitri, Rima Puspita, Rizka Amalia, Salma, Siti Muslihatin, Syarifatul Husna. Santriwati kelas 9C Madrasah Sanawiyah, Ainur Rahmah, Antung Muniratul Ghina, Aulia Azizah, Husnul Khatimah, Indah Permatasari, Ira Karina, Irlini Yunika, Khairun Nisa, Murida Rahimatul Izzati, Nabila Az-Zahra, Nadia Maulida, Nur Halisa, Nova Ramadhani, Rema Novila Zaskia, Rida Syahibah, Salsabila, Siti Khadijah. Dan sekarang, mari kita sambut pembawa acara kita, Ustazah Novia Herliani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah beserta Umi, yang kami hormati para ustadz dan ustadzat Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah, yang kami hormati Bapak, Ibu, Wali Santri dan Santriwati, beserta wisudawan dan wisudawati, serta santri dan santriwati yang berbahagia. Selamat datang di Haflatut Takhrij 2020. Wisuda santri dan santriwati ke-27 sekaligus perpisahan kelas 12 Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan serta kelas 9 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah periode 2019-2020. Sabtu 25 Juli 2020 bertepatan dengan 4 Zulhijjah 1441 Hijriah dimulai.
Sebelum kita memulai acara Hafadzut Takhrij hari ini, marilah kita dengar dan resapi bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada akhina Ahmad Munawar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. 'akmam. 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 '
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita buka acara Haflatut Takhrij pada hari ini dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Oh Pondokku.
Selanjutnya, prosesi wisuda santri dan santriwati periode 2019-2020. Kami ucapkan selamat kepada angkatan 4G Al-Faisrin yang telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai. Selanjutnya, pengumuman santri dan santriwati yang berprestasi. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ruliadi SPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan pondok beserta Umi, para ustadz dan ustazah, para wali santri dan santriwati, serta anak-anakku santri dan santriwati, wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah. Pengumuman santri berprestasi Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Sanawiyah Darul Istiqomah tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama, kelas 12 Madrasah Aliyah dan SMK, santri kelas 3. Sebagai ranking pertama atas nama Muhammad Nasrullah. Kemudian sebagai ranking kedua Fazlur Rahman. Dan ranking yang ketiga Ahmad. Selanjutnya kelas 6 Madrasah Aliyah dan SMK Putra. Sebagai ranking pertama Saudara Hadrawi. Kemudian sebagai ranking yang kedua Muhammad Diki Dian Hindrawan. Dan sebagai ranking ketiga Muhammad Ajidi Rahmawan. Kemudian putri kelas 3 tahun atau santri 3 tahun Madrasah Aliyah dan SMK putri. Sebagai ranking pertama Saudari Nur Aida. Kemudian sebagai ranking kedua Nur Azizah Priyanti. Dan sebagai ranking ketiga Saudari Radhia. Selanjutnya santriwati kelas 6 Madrasah Aliyah dan SMK putri. Sebagai ranking pertama Siti Hayatun Ni'mah. Sebagai ranking yang kedua Mahda Juwaida. Dan ranking yang ketiga Aulia Azizatul. Selanjutnya Madrasah Sanawiyah Putra. Ranking pertama jatuh kepada Saudara Ahmad Faisal. Kemudian sebagai ranking yang kedua Muhammad Syakir Rusdianur. Dan ranking ketiga Muhammad Iqmal Yakin. Selanjutnya Madrasah Sanawiyah Putri. Sebagai ranking pertama Ni'matul Izzati. Ranking kedua Afifah Fatimah Az-Zahra. Dan sebagai ranking yang ketiga Murida Rahimatul Izzati. Demikianlah pembacaan peringkat-peringkat kelas atau santri yang berprestasi Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah tahun 2019-2020. Kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah mendapatkan
peringkat-peringkat kelas 1, 2, dan 3. Dan kami selaku Kepala Madrasah Aliyah mengucapkan selamat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang mari kita simak bersama amanat dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah kepada Murabbi Kiai Haji Hasan Basuni. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, para ustadz ustadzah, anak-anakku, wisudawan, wisudawati, tahun 2020. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di dalam acara wisuda tahun ini, atau lebih dikatakan di pondok adalah Haflatut Takhrij. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan santri-santri yang saya sayangi, kita tahun ini memang juga harus dengan cara online, yaitu jaga jarak. Kita tidak bisa berkumpul karena masalah corona yang masih belum mereda. Di Indonesia, terutama di daerah kita Barabai di sini, masih tinggi, masih dianggap zona merah. Walaupun demikian, alhamdulillah, sangat bersyukur kita bisa melakukannya secara daring, melakukannya secara online dengan teknologi sekarang ini, dengan kemajuan zaman sekarang ini, sehingga kita tidak stagnan, tidak berarti stop, masih bisa kita bertemu. Khususnya kepada anak-anakku yang menyelesaikan atau yang telah selesai belajar dan berpendidikan di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini, saya sangat mengapresiasi kalian. Saya sangat senang kepada kalian yang dapat
menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa kalian telah lulus melalui ujian, melalui perjalanan yang penuh dengan keteraturan dan disiplin. Ini berarti kalian lulus dalam tingkat kesabaran, lulus dalam tingkat istiqomah, kekuatan hati untuk terus belajar sampai selesai. Itu yang membanggakan. Manusia, kita ini telah membuktikan bahwa yang banyak sukses di dalam kehidupan adalah orang-orang yang sabar untuk istiqomah, memperjuangkan cita-citanya. Maka ini lagi sekali saya mengapresiasi, saya menghormati kalian yang telah bisa selesai di pondok ini. Tinggal kalian harus pertahankan ini. Pertahankan ini. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kalian lakukan, harus sabar untuk sampai kepada tujuan. Sebagaimana sekolah di Darul Istiqomah telah kalian lalui, masuk Darul Istiqomah benar-benar sampai selesai. Lebih-lebih yang 6 tahun, bukan main dalam kancah candra di muka Darul Istiqomah yang penuh dengan disiplin, keteraturan. Kalian bisa bertahan dan sabar. Ini berarti kalian telah menemukan, telah mendapatkan dasar-dasar pijakan untuk menapak, untuk melangkah ke perjalanan hidup selanjutnya. Ambil ini pelajaran, bahwa ini hebat sekali dasar yang kalian dapatkan di pondok ini. Dasar-dasar kesabaran, dasar-dasar keistiqomahan, komitmen, mempertahankan komitmen, dasar-dasar kedisiplinan. Kalian terlatih di pondok dengan kemandirian hidup, lepas dari orang tua. Kalian mendapatkan di sini prinsip-prinsip keimanan untuk ibadah, ibadah untuk mempertahankan kesucian hati, mempertahankan kebersihan hati. Ibadah, apapun yang kita lakukan ibadah di pondok dididik, semuanya li'ilai kalimatillah, semuanya demi meningkatkan kalimah Allah, demi meninggikan kalimah Allah. Dengan ibadah hati kita terjaga. Itu dasar yang kalian peroleh di pondok. Dengan selalu bersyukur sehingga sabar. Dan juga kalian mendapatkan betul bahwa ilmu, penekanannya pada ilmu lah membuat kita bisa menjadi apa saja. Ilmu lah yang bisa membuat kita kaya raya. Ilmu lah membuat kita bahagia. Ilmu lah yang bisa menjaga keamanan diri kita.
menyelamatkan diri kita baik di dunia maupun akhirat. Ilmu lah. Di sini kamu disadarkan itu semua. Selanjutnya ilmu, lalu cinta kerja. Maka teruskanlah kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang kalian peroleh di pondok ini. Buat itu satu pijakan. Apa ayat Al-Quran? Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah berfirman, takwalah kamu selalu kepada Allah. Artinya jalankan selalu perintah-perintah Allah. Kemudian apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kamu jalani seperti di pondok selama 6 tahun, selama 3 tahun, ambil itu suatu pelajaran lighadin, untuk hari-hari selanjutnya. Tinggal kamu jaga, pelihara baik-baik yang sudah baik ini. Jangan sampai nanti keluar pondok, selesai di pondok, hilang begitu saja apa yang telah terbudaya pada dirimu selama di pondok. Jaga baik-baik. Salah satu yang paling penting menjaga budaya baik ini adalah pergaulan. Bergaul hati-hati. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka basah-basah, bergaul dengan orang umpamanya yang tukang cuci mobil, kita akan basah. Kita bergaul dengan orang yang nakal, kita akan jadi nakal. Kita bergaul orang yang suka minum-minuman, kita akan menjadi orang yang seperti itu. Maka hati-hatilah pergaulan. Jaga pergaulan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lebih baik kecuali jadi orang baik-baik. Tidak ada yang lebih baik kecuali jadi orang baik-baik. Ingat anak-anakku. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Sebagian kalian memang nanti dipinta untuk mengabdi di pondok. Sebagian kalian memang diminta untuk mengabdi di pondok. Ikut membantu murabbi di pondok. Maka terimalah, maka bekerjalah, mengabdilah dengan ikhlas. Keikhlasan kamu bekerja akan membuahkan manfaat bagi masa depanmu. Sebaliknya bagi yang tidak mengabdi di pondok, saya harapkan tetap punya keinginan mengabdi, walaupun di luar kalian tetap punya keinginan bahwa jiwa pengabdian itulah yang harus ditanamkan dalam hidup ini. Maka keluar dari pondok, mengabdilah. Sekarang saya anjurkan mengabdilah untuk bekerja. Kalau yang telah lewat, kamu belajar di bangku sekolah, berpendidikan di komplek pondok, mendapatkan budaya-budaya yang baik di komplek pondok. Sekarang kamu keluar bebas, tidak ada yang mengatur.
kecuali diri kamu sendiri. Maka anjuran saya, pesan saya adalah mengabdilah di luar sana. Mulailah kamu bekerja, mengabdi untuk bekerja. Artinya bekerja dengan ikhlas. Jangan berpikir uang, jangan berpikir gaji berapa, jangan. Tapi yang kamu pikirkan adalah dengan ikhlas bekerja sebaik-baiknya sehingga kamu berharga, diri kamu berharga. Buat diri kamu itu, kalau kamu tiada, orang menangis. Artinya kalau kamu tidak ada, orang sedih. Karena orang merasa kamu sangat bermanfaat bagi mereka. Lagi sekali, berlatihlah untuk mengabdi di luar sana. Belajar bekerja, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan berpikir bahwa saya harus bekerja sebaik-baiknya, sebaik-baiknya agar diri saya berharga. Kalau sudah berharga, kemanapun kamu pergi, harga diri kamu akan ikut membawa dirimu. Dirimu akan membawa harga dirimu. Sehingga kemanapun kamu pergi, kamu akan dihormati. Justru itu, jangan mengutamakan berapa gaji, tetapi yang diutamakan bagaimana saya bekerja sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Oke, baik. Kamu lihat perjalanan hidup saya, hidup murabbi. Bayangkan kamu, saya demi membangun pondok, tidak ada yang membayar saya. Saya bangun pondok, tidak ada yang menggaji saya, tidak ada yang memberi honor saya, tidak ada. Malah apa? Saya berkorban. Bangun pondok, saya harus jual mobil saya, L300 dulu. Saya jual dua buah motor saya atau sepeda motor saya, Poswan dulu namanya. Saya jual dua buah toko saya di Pasar Barabai itu. Saya malah berkorban demi cita-cita untuk lebih bermanfaat bagi banyak orang, untuk bermanfaat bagi agama, untuk li'ilai kalimatillah, untuk memperjuangkan generasi Islam supaya menjadi generasi-generasi selanjutnya yang berharga, yang dihargai. Bukan santri yang dipandang sebelah mata. Justru itu saya bersikeras membangun pondok ini tanpa dibayar. Saya bayar sendiri diri saya. Malah waktu pertama kali dibuka pondok ini, berapa santri permulaan sampai 4 tahun, dari tahun pertama sampai 4 tahun tidak pakai bayar-bayar. Makan diberi makani, baju dibelikan, ya, buku dibelikan.
mengabdi. Saya punya niat mengabdi demi li'ilai kalimatillah, demi ketinggian kalimah Allah. Maka kalian anak-anakku mengabdi, bekerja itu lebih gampang. Lebih gampang. Insya Allah lebih gampang. Ya. Anak-anakku sekalian, seterusnya saya berpesan kepada kalian, jangan berhenti sekolah. Selesai di pondok, jangan cukup lalu tidak sekolah lagi. Tetapi kalian harus sekolah, kuliah. Teruskan kuliah setinggi-tingginya. Tapi sambil mengabdi, bekerja, belajar bekerja. Kalau dekat dengan orang tua, dekat dengan rumah orang tua, silahkan ikut orang tua, belajar pada orang tua, mengabdi dengan baik. Bagaimana bekerja seperti orang tua, kalau perlu lebih baik lagi. Kepada anak-anakku sanawiyah yang menyelesaikan, yang sudah tamat sanawiyah, mau meneruskan di pondok, silahkan, diterima dengan baik dan diberi reward, diberi keringanan-keringanan. Tetapi bagi yang berpikir keluar, berpikirlah 1000 kali lagi. Kalau kamu mau keluar tetapi tidak lebih baik daripada di Darul Istiqomah, itu namanya kamu bodoh. Sudah sekolah 3 tahun di pondok, tapi keluar memilih yang lebih rendah kualitas pendidikannya, itu berarti kamu bodoh. Seperti orang pisah dari istrinya, beristri lagi dengan istri yang lebih jelek, dengan istri yang lebih bodoh. Jangan seperti begitu. Hidup harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Harus begitu terus. Kita bagaimanapun, jangan dianggap kamu tamat di sini lalu sudah selesai, lalu sudah hebat ilmu kamu. Belum. Lagi sekali saya katakan itu baru dasar-dasar pijakan. Kamu jangan berpuas diri, jangan stop, tetapi kamu harus move again. To the better next. Anak-anakku sekalian, kalian sudah mendapatkan berbagai prinsip di pondok ini. Kalian sudah mendapatkan prinsip-prinsip hidup di pondok ini. Maka saya sampaikan lagi pesan-pesan lebih, yakni pesan-pesan prinsip yang harus kamu perpegangi di luar sana atau yang setelah selesai di pondok ini. Pertama, think to be think. Apa? Think to be think. Menjadilah orang yang berpikir seperti orang yang maju. Umpamanya kamu mau jadi kaya, berpikirlah seperti orang kaya. Belajarlah, banyak buku-buku yang harus kamu baca. Bagaimana menjadi orang kaya? Kamu ingin jadi orang pintar, belajarlah dari orang-orang
yang pintar. Berpikirlah jadi orang yang pintar. Jadi jangan bercita-cita tinggi tapi pekerjaannya tidak mendukung ke sana. Jadi think to be think itu artinya berpikirlah seperti orang-orang maju. Kamu ingin jadi ahli ilmu pengetahuan, pengarang yang ahli, yang hebat. Berpikirlah seperti pengarang-pengarang itu. Itu pertama, prinsip dalam hidup. Jangan berpikir seperti orang rendahan. Artinya jangan bercita-cita rendah. Cita-cita setinggi mungkin, berpikir, olah pikiran setiap hari, setiap detik seperti orang besar, seperti orang yang tinggi. Yang kedua, prinsip kedua adalah jangan kamu bunuh mentalmu. Mental kamu jangan dibunuh. Bagaimana? Orang yang membunuh mentalnya itu adalah orang yang skeptis. Skeptis itu adalah orang yang tidak pernah punya keyakinan, rasa ragu-ragu, rasa bimbang. Kita harus punya keyakinan yang tinggi. Jangan skeptis. Caranya, makanya banyak-banyak baca buku, banyak-banyak menganalisa kehidupan ini, banyak-banyak pengalaman. Akhirnya kita dalam satu kerja, dalam satu berpikir itu menjadi orang yang benar-benar confident, benar-benar yakin dengan tindakannya. Jadi kamu berarti membunuh dirimu, membunuh mentalmu kalau kamu hidup skeptis. Makanya di Darul Istiqomah sering dikumandangkan never give up. Jangan putus asa hidup. Maju terus. Buang itu keraguan-raguan itu. Buang itu pikiran negatif. Seperti negatif itu mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, asa orang yang harat, asa orang lain yang lebih hebat. Seperti melihat halaman orang lebih hijau dari halaman sendiri. Itu namanya orang-orang yang mengeluh. Buang itu jauh-jauh. Jangan rendah diri, jangan merasa rendah. Makanya suka-suka belajar, suka-suka berpengalaman, bekerja, sehingga kamu tidak akan rendah diri. Kamu akan maju ke depan, melihat orang umpamanya main bola. Kalau kamu suka latihan, berpengalaman sudah, kamu akan turun ke gelanggang, turun ke lapangan ikut main bola, tidak minder. Kalau kamu sering berpidato, sering membaca buku, begitu disuruh ke depan, kamu tidak akan rendah diri. Kamu akan maju karena kamu berilmu. Justru itu, bagaimana caranya supaya jangan rendah diri? Supaya jangan rendah diri adalah banyak-banyak bekerja, banyak-banyak berpengalaman maksudnya, dan banyak-banyak membaca buku, sehingga apapun itu kita siap. Takut, jangan takut. Tidak ada takut, ya, kecuali hanya kepada Allah. Maka juga supaya jangan takut apa? Tidak jauh, tidak lain ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membuat kita berani, suka tahu dengan hukum negara, hukum agama, hukum adat istiadat. Kamu tahu itu, kamu akan berani bertindak. Kamu tidak akan takut. Karena kita bertindak sesuai dengan hukum, maka kita tidak akan takut. Orang yang tidak tahu hukum mudah dipengaruhi orang. Jadi itu tadi, jangan membunuh mentalmu dengan skeptis, dengan keraguan-raguan. Maka kamu harus buang semua
yang membuat mental kamu terbunuh. Lagi sekali, mental kamu akan terbunuh apabila kamu skeptis, ragu-ragu, bimbang, takut, cemas, rendah diri, bahkan mengeluh. Yang seperti itu membunuh. Maka kita buang itu. Ada datang pikiran itu, buang. Caranya apa? Bekerja yang positif. Kemudian jalani hidup bagaimanapun. Jalani hidup bagaimanapun. Learning by doing. Jadi menjalani hidup artinya itu apa? Niat belajar. Apa aja. Umpamanya tadi, mengabdi untuk bekerja, latihan bekerja. Apa aja diperintahkan, kerjakan. Niatkan di hati belajar. Niatkan di hati belajar. Learning by doing. Melakukan sambil mempelajari. Ya, tidak ada takut. Seterusnya, prinsip hadapi tantangan. Tantangan apapun hadapi. Selama itu tidak membuat kita mati. Tantangan hidup biasa. Misalnya saja tantangan hidup. Ya. Demi jangan sampai habis duit. Tantangan hidupnya apa? Kita harus hemat. Saya harus hemat. Jangan boros. Jangan belanja melebihi daripada pendapatan. Kalau perlu itu dijaga sampai akhir hayat. Tidak ada belanja melebihi daripada pendapatan. Itu adalah tantangan. Kita harus menghadapi tantangan itu. Ingin beli itu, ingin beli ini. Hitung dulu. Tantangan harus kita hadapi. Sabar. Yang penting berhitung. Ya, berhitung. Kemudian yang terakhir, prinsip yang saya harapkan kalian pegang, jangan terpukau dengan keberhasilan. Kalian berhasil menyelesaikan di pondok ini, jangan terpukau, jangan bangga, jangan berbangga hati yang tidak membuat kamu maju. Tapi keberhasilan harus lebih memacu kamu untuk lebih maju. Keberhasilan harus membuat kamu berpikir lagi untuk lebih baik. Keberhasilan berpikir lagi untuk lebih berhasil. Saya ulangi, prinsip yang saya anjurkan kepada kalian pegang, think to be think. Jadilah orang yang berpikir maju, berpikir seperti orang yang maju. Yang kedua, jangan bunuh mentalmu dengan keraguan-raguan, dengan rendah diri. Yang ketiga, hadapi tantangan. Niatkan belajar. Yang kelima, jangan terpukau dengan keberhasilan. Keberhasilan adalah menjadi tonggak lagi untuk lebih maju lagi, untuk mencari keberhasilan lagi. Itulah kehidupan ini. Kira-kira ini saja. Yang penting kalian ingat, Allah berfirman, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan manusia untuk beribadah kepadaku. Maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, baik itu bekerja, baik itu belajar, baik itu menolong orang, apapun itu harus selalu niatnya ibadah.
Niatnya li'ilai kalimatillah, dengan melakukan khairun nasi ampa'uhum linnas. Bagaimana supaya kita bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan dari wisudawan dan wisudawati kepada Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah yang diterima langsung oleh Murabbi Kiai Haji Hasan Basuni, dipersilahkan. Selanjutnya, doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan dengan hormat kepada Al-Mukarram Ustadz Mahrian SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Ya Allah ya Rabbi, hari ini Sabtu 25 Juli 2020, Haflatut Takhrij, perpisahan kelas akhir Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai. Kami memohon kepadamu, jadikanlah kami orang tua dan guru yang tulus ikhlas mendidik santri dan santriwati. Jadikan mereka mutiara tasbih pengabdian kepadamu. Jalan mereka masih panjang, terbentang luas di depan. Mudahkanlah langkah-langkah mereka, luruskanlah jalan-jalan mereka, lapangkanlah kehidupan mereka untuk menjadi santri dan santriwati yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbi, sukseskanlah mereka, jadikan mereka santri dan santriwati yang beriman, berakhlak mulia dan berprestasi. Jadikan mereka santri dan santriwati yang dibanggakan orang tua, agama, bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabbi, lenyapkanlah virus corona di muka bumi ini, agar roda pemerintahan, pendidikan, kegiatan keagamaan berjalan dengan semestinya. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Allahumma inna na'udzubika minal basar wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyya min amri bisyarri wad dhari'. Inna ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina min qurrati a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, sampailah kita di penghujung acara Haflatut Takhrij 2020.
Marilah kita tutup acara Haflatut Takhrij 2020 ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Saya Novia Herliani pamit undur diri dan sampai jumpa di Haflatut Takhrij 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.